Iya, selamat malam. Shalom buat semua yang sudah bergabung. Malam hari ini kita akan sama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan selamat malam buat yang semua yang sudah bergabung. Saya ucapkan selamat malam dan biarlah kita terus mau rindu mencari Tuhan karena kekuatan kita hanya ada dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau masih melayakkan kami Tuhan, menyucikan setiap kami Tuhan hari ini, sucikan dan kuduskan hidup kami Tuhan untuk layak masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Bagi pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami, ya Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Bagi pada saat ini, kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Bapa, layakkan setiap kami Tuhan, untuk terus ada dalam hadirat
sangat baik Tuhan, teramat baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini, hari yang Engkau jadikan kalau kami masih boleh ada di hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah terus kami mau menyembah Engkau Tuhan, Engkau yang melayakkan kami, mengampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan, menyucikan setiap kami Tuhan Yesus, mengampuni kami Bapa. Bahkan Engkau yang memilih kami menjadi anak-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami untuk hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Mampukan kami untuk terus menyembah Engkau Tuhan. Mampukan kami Yesus untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami yang masih jauh dari kesempurnaan, Engkau yang terus Tuhan memampukan setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya
Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Engkau Allah yang luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Karena itu tidak ada yang kami takutkan lagi Bapa. Sekalipun dunia ini berlalu, sekalipun bumi ini bergoncang, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Karena itu apapun keadaan kami hari ini Tuhan, bawa kami terus kuat di dalam Engkau. Kami tidak menyerah Tuhan dengan segala keadaan kami. Mungkin hari-hari ini ada yang sedang terpuruk dalam keekonomian Tuhan, kehilangan pekerjaan, atau yang sakit Tuhan, atau yang sedang ada dalam pergumulan yang berat. Mari Bapa, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan Tuhan bagi setiap kami. Karena itu kami tidak akan pernah menyerah Tuhan, bersama dengan Engkau. Ini hidup kami Tuhan, ini roh, jiwa, dan tubuh kami Bapa. Percaya Tuhan, Engkau punya rencana atas hidup kami Bapa. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Karena itu kami tahu Tuhan, Engkau yang menanggung segala perkara dalam hidup kami. Engkau tidak pernah biarkan kami, Engkau yang pegang tangan kami ya Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kelegaan dan kemenangan bagi kami. Kami percaya itu Tuhan, Engkau tanggung segala perkara di hidup kami Bapa. Karena itu kami tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang menghadapi hidup ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus
Kami percaya Engkau yang setia dalam hidup kami Bapa. Karena itu terus tuntun langkah kami, bawa hidup kami untuk selalu Tuhan ada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Engkau yang mengurapi setiap kami Bapa. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin. Iya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini yang terambil dari Mazmur 32. Ya, saya mengucapkan selamat malam buat yang baru bergabung malam hari ini. Ya, dan Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Ya, kita buka Alkitab kita Mazmur 32 mulai dari ayat yang pertama ya. Judul perikopnya adalah Mazmur 32, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Kita percaya tidak ada yang lebih membahagiakan di hidup ini selain Tuhan ampuni dosa kita. Karena orang yang tidak diampuni dosanya hidup di bawah kutuk. Temanya adalah pengampunan mendatangkan sukacita sejati. Ketika kita meminta Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, barulah Dia akan memberi kita kebahagiaan yang sejati dan kebebasan dari rasa bersalah. Ya, orang yang paling tidak enak adalah orang yang hidup di dalam rasa bersalah, dikejar-kejar oleh dosa-dosa yang ditutupi. Iya, penulisnya adalah Daud. Mazmur 32, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ya, ditutupi oleh Tuhan, maksudnya bukan ditutupi oleh dirinya sendiri. Orang yang berbahagia adalah orang yang dosanya diampuni, pelanggarannya diampuni dan ditutupi oleh Tuhan. 2, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ya, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Ya, ketika kita memohon pengampunan kepada Tuhan, maka kita akan diampuni dan juga segala pelanggaran kita tidak lagi diperhitungkan Tuhan karena kita sudah mengakuinya di hadapan Tuhan. Karena itu ada orang-orang yang datang kepada saya berkata, "Bu, saya mau mengaku dosa, Bu. Apakah cukup saya mengakuinya sama di hadapan Tuhan saja? Sudah cukup. Tapi kalau masih terganggu, sebaiknya diakui di hadapan hamba Tuhan. Itu pun nyari hamba Tuhan yang bisa menutupi dan menjaga rahasia kita, tidak sembarangan." Ayat yang berikutnya, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ya, Daud berkata, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ya saudara, jadi orang kalau menyimpan dosa maka itu akan memakan diri sendiri sampai ke tulang-tulang akan terasa sakit ya kalau kita hidup di dalam dosa. Ya, karena dosa itu pencabut damai sejahtera nomor 1 dalam hidup manusia. Ayat 4, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ya, karena dosa, ya Daud merasa Tuhan menekan dia. Ya, tak siang dan malam tangan Tuhan menekan hidupnya. Karena itu orang yang hidup dalam dosa dan menyembunyikan pelanggaran tidak akan ada damai sejahtera dalam hatinya, bahkan mempengaruhi sampai ke tubuhnya akan terasa sakit saudara ya. Karena Daud berkata di sini tangan Tuhan yang menindih dia dengan berat ya, maka sumsumnya pun menjadi kering, sakit yang menggerogoti tulang-tulang saudara. Ayat 8, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Lalu akhirnya Daud merasa karena dia sudah tertekan dengan murka Tuhan yang menekan dia, akhirnya dia mengambil satu keputusan untuk mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Apakah Tuhan tidak tahu dosa kita? Kita kasih tahu atau tidak kasih tahu, Tuhan sudah tahu dan Dia itu Maha tahu. Jadi saudara, tapi itu kenapa kita harus mengakui dosa di hadapan Tuhan? Supaya kita menerima pengampunan dan ya dengan hati orang mengaku dan dengan mulut dia mengaku maka dia akan diselamatkan, kata firman Tuhan ya. Ketika kita mengaku dari mulut kita itu berbeda dengan kita menutupi dan tidak mengakui dosa itu di hadapan Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku.
Ketika Daud mengakui semua dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengampuni segala dosa. Jadi saudara, kalau kita sudah mengaku, jangan mau lagi. Ada orang-orang yang telepon saya, "Bu, saya sudah mengaku dosa tapi kok masih dikejar-kejar." Ya, iblis pasti akan mengintimidasi kita, tapi kita harus kuat dan menang melawan setiap intimidasi iblis. Ayat 6 berkata, "Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya." Ya, ketika kita ini hidup dalam kesalehan, ya, dan kita berdoa kepada Tuhan selagi engkau dapat ditemui. Ya, berserulah, carilah Tuhan selagi Ia berkenan untuk ditemui, karena ada saatnya Tuhan sudah tidak dapat ditemui lagi. Ketika waktu hidup kita sudah selesai, ketika murka Tuhan mungkin turun, maka tidak dapat kesempatan kita untuk bertobat. Selama masih ada waktu, kesempatan untuk kita bisa bertemu Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Jangan keraskan hatimu kalau hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan. Ya, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Artinya apa? Orang yang hidup dalam kesalehan, yang mencari Tuhan, berseru pada Tuhan, akan diluputkan daripada malapetaka dan bencana, saudara. Ayat 7, engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Ketika kita sudah mengaku, lihat Daud mengalami sendiri. Waktu dia belum mengaku, sumsumnya sakit, tulang-tulangnya sakit karena dosa yang dia tutupi. Tetapi ketika dia mengambil keputusan, dia berkata tadi apa? Aku akan memberitahukan semua kesalahanku. Apa yang terjadi? Ayat 7 dia bilang, engkaulah tempat persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Orang yang sudah mengaku dosa akan mengalami sorak-sorai dan sukacita. Ayat yang ke-8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan berkata kepada Daud, ya, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan, meninggalkan dosa, mengakuinya dan hidup dalam takut akan Tuhan, Tuhan akan mengajarkan kita banyak hal. Tuhan akan mengajarkan jalan-jalannya, Dia akan memberikan kita nasihat. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Tuhan bilang jangan jadi orang bebal seperti kuda. Ya, dipasangi kayu kanan kiri bagal supaya dia bisa disuruh belok kanan atau belok kiri. Kalau nggak dikasih kayu itu maka dia liar. Seringkali orang-orang Kristen itu banyak yang seperti kuda. Ya, tidak berakal budi, mereka hidup dengan hawa nafsunya sendiri. Ya, kegarangannya tidak bisa dikendalikan, kata firman Tuhan. Tetapi biarlah kita jadi orang-orang yang mau mengendalikan diri dan hidup dalam pertobatan dan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita juga diampuni dan dikuduskan oleh Tuhan. Ayat yang ke 10, banyak kesakitan diderita oleh orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Orang yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan dan percaya kepada Dia akan dijaga dengan kasih setia Tuhan. Tetapi orang fasik akan banyak mengalami penderitaan karena dosa dan akibat kesalahan yang mereka lakukan. Karena itu mari kita jadi orang yang percaya terus kepada Tuhan sehingga hidup kita dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Ayat 11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Tuhan mau saudara supaya di dalam Tuhan kita hidup bersorak-sorai. Bersukacitalah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah. Apapun keadaan hari-hari ini, kita berbahagia bukan karena keadaan. Ya, kita bersyukur bukan karena kita bahagia, ya, tapi bahagia bukan karena kita sudah bahagia, tetapi bersyukurlah yang membuat kita berbahagia. Mari saudara, hari-hari ini
Kita mau terus mengucap syukur kepada Tuhan supaya hidup kita terus dibenarkan. Apapun dosa sekecil apapun hari ini kita mau mengaku itu di hadapan Tuhan supaya hidup kita diluputkan dari banyak malapetaka. Mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan segala perkara kami dapat kami tanggung dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua masalahku. Kau turut dalam segala bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bagi kebaikanku. Lebih lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikanku. Kami tahu Tuhan, ketika kami datang mengakui dosa dan pelanggaran kami, Engkau mengampuni setiap kami Bapa. Tuhan, malam ini kami mau mengakui setiap kelemahan kami. Tuhan, layakkan kami dan mampukan kami untuk bertobat dan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan jalan-jalan-Mu Bapa. Tuhan, selidiki hidup kami, kalau ada hal yang belum berkenan, biar Engkau mengampuni dan menyucikan kami Bapa. Kami percaya orang yang berbahagia adalah orang yang diampuni dosanya, yang pelanggaran dan kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan karena dia mengakuinya di hadapan Bapa. Ampuni juga Tuhan. Bahkan hari ini kami berdoa jika ada sakit penyakit yang terjadi dalam hidup kami akibat dosa dan pelanggaran kami, Tuhan, kami memohon ampun Bapa. Kami cabut setiap kutuk bahkan akibat dosa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kesembuhan terjadi dalam hidup kami hari-hari ini Bapa. Damai sejahtera sukacita-Mu melimpah atas hidup kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Bapa, hamba berdoa setiap mereka yang mengikuti mesbah doa malam ini, apapun pergumulan mereka, Tuhan menjadi jawaban. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang kehilangan pekerjaan Tuhan turut bekerja datangkan kebaikan. Yang terlebih Bapa, bahwa kami bersungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami percaya ketika hidup kami berkenan, maka Tuhan turut bekerja bagi hidup kami. Bapa, berkati Tuhan, bahkan bangsa dan negara kami yang hari-hari ini masih mengalami bencana Tuhan, bahkan wabah COVID-19. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau menjagai, tutup bungkus Tuhan. Bahkan kami berdoa pengampunan-Mu turun atas bangsa kami. Ampuni bangsa ini, ampuni segala dosa pemberontakan, dosa kenajisan, percabulan Tuhan. Bahkan dosa apapun yang menyakiti hati Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu di atas bangsa ini Bapa. Berkati Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Kami tetap berdoa biar kesatuan NKRI tetap terjaga. Berkati TNI, Polri, berkati Tuhan tim medis, dokter, perawat, tetap Tuhan jagai Tuhan. Biarlah Tuhan anugerah-Mu tercurah bagi bangsa ini. Kami berdoa tidak
tidak ada kematian massal, tapi yang ada adalah pertobatan dan kesembuhan massal di atas bangsa kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke depan yang kami belum tahu bahkan sampai kapan kami terus ada diam di rumah Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, orang yang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Hari-hari ini Tuhan, kami mau pakai waktu-waktu ini untuk membereskan hidup kami di hadapan Tuhan. Segala dosa-dosa yang masih dilakukan, biarlah umat-Mu terus sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Dan kami mau hidup dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Berkati rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, suami istri dan anak-anak Engkau berkati Bapa. Biarlah ada suami-suami menjadi imam, ada istri menjadi penolong dalam keluarga, anak-anak yang tunduk dan taat pada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami percaya setiap kami menerima jawaban doa dan persoalan kami. Semua Tuhan yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Terima kasih buat semua anugerah yang terbaik yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Jagai iman kami sampai kali yang kedua Engkau datang Tuhan. Bahkan kami semua Tuhan, tidak ada satupun yang tertinggal. Kami mengalami keselamatan. Kami berdoa bagi keluarga besar kami yang belum bertobat. Tutup bungkus Bapa dengan kuat kuasa darah-Mu, bahkan boleh menerima anugerah keselamatan Tuhan seperti yang Kau berikan bagi kami. Kami juga berdoa untuk setiap dosa yang mengikat anak-anak muda Tuhan. Dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, dosa free sex, bahkan segala pemberontakan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan Engkau berkarya Bapa, bahkan Engkau melawat Tuhan bangsa dan bangsa-bangsa yang ada di dunia, bahkan siap mereka yang ikut berdoa hari ini. Dari Sabang sampai Merauke Engkau berkati semua benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati negara-negara bagian yang ada di dalamnya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua anugerah yang terbaik dari Tuhan yang sudah kami rasakan dan kami nikmati. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Malam ini kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati semua Engkau lakukan dengan tangan-Mu Tuhan, buat itu berhasil, bahkan hidup-Mu ada dalam kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Tuhan memberkati dan selamat malam.